Untuk segmen pasar sendiri, Batik Wildan lebih ke pasar menengah ke bawah dan lebih fokus ke pasar offline. Dikarenakan kebanyakan pengunjung yang datang ke galeri Batik Wildan adalah para wisatawan lokal dari kota Solo dan sekitarnya. Dan juga pasar offline lebih banyak seninya untuk mengedukasi pembeli menjelaskan bermacam-macam jenis motif batik dan bahan. Juga bisa melakukan tawar-menawar secara langsung. Jadi pasar offline lebih menguntungkan daripada pasar online. Kalau saya sebetulnya market untuk penjualnya itu semua sektor sudah bisa ya. Hanya saja fokusnya saya masih offline. Karena kalau batik di offline kan kita antara pembeli sama penjual tetap ada tanya jawab menjelaskan gitu ya, tidak hanya melulu ABCD itu kayak jual beli aja kan, udah beli putus udah nggak tahu. Tapi kalau di toko kami kan dijelaskan, oh ini Bu seperti ini batiknya, kenapa harganya yang satu 100, yang satu 200 karena seperti ini. Jadi para pembeli insya Allah kalau sudah tahu produk saya kadang via WA pesen secara di Japri secara pribadi. Bedanya dengan yang online itu. Tapi kalau di online biasanya kalau saya sih selama ini saya dikasih ratingnya bintang antara 3 dan 4. Sedangkan bagi para pemirsa, jika ingin tahu contoh model batik yang diproduksi oleh Batik Wildan Solo dapat melihatnya di Instagram @batikwildansolo. Sedangkan kendala sendiri yang dihadapi oleh Batik Wildan ini di dalam produksi. Untuk produksinya, Batik Wildan hanya terbatas sampai 10 pieces per model. Hal ini dilatar belakangi oleh Batik Wildan merupakan seni batik, bukan perusahaan konveksi. Dan untuk ciri khas dari Batik Wildan ini, batik klasik atau batik zaman dulu. Untuk harganya sendiri dari harga Rp100.000 sampai Rp1.000.000 per potong, tergantung bahan dan model yang digunakan. Kontennya di IG sama di Facebook, tapi kebanyakan langsung saya nggak sempat di IG ya, hanya langsung pembeli langsung nge-share khusus @Batik Wildan Solo. Tapi karena saya mungkin pesanannya langsung ke misalnya teman, Mbak aku mau tak jual lagi, berarti kan saya produksi, nggak sempat foto-foto sudah laku. Kalau kendalanya memang dengan mau tidak mau sekarang kan online ya, tetap ada pengaruh. Kalau online kan harus memang cepat, harus punya reseller. Kalau memang mau omset banyak tetap pakai reseller. Nah, yang saya kendalanya itu saya tidak bisa produksi banyak, paling maksimal karena saya kan semi butik Mas, bukan mau ya omset yang banyak gitu. Karena saya ini misalkan kalau di online kan ya setengah-setengah, kadang ada yang pingin tapi by pesen ya, dengan pesen. Nah, saya bisa produksi, tapi kalau yang untuk stok banyak saya enggak, maksimal 10 sudah ganti model. Iya, maksimal 10 potong ganti model lagi. Nanti kalau RO itu baru bikin, karena juga kalau batik kan ini lagi booming motif apa terus dan pewarnaan apa gitu kan, tetap
Tapi kalau saya ini pakemnya klasik. Jadi yang klasik-klasik saya tetap, saya sukanya memang saya ininya klasik. Jadi misalkan sana lagi booming apa, tapi kan printing gitu loh di sablon itu, saya nggak senang. Jadi tetap saya klasik-klasik kayak gini. Hanya perpaduan warna dikombain. Harganya saya kisaran antara 100 sampai 1 juta ke bawah. Seperti itu. Nah, tapi kalau hem sekitar, ya tergantung. Kalau memang tulis, terus pengerjaannya pingin yang penjahitnya kan saya punya yang biasa, yang sedang dan tailor. Kalau saat ini hem, terus gamis sama tunik itu cepat. Jadi kalau baju-baju yang kayak lengan pendek terus yang seksi saya nggak buat. Jadi khusus yang tetap mengagungkan adat ketimuran. Bisa beli kain dari saya, bisa bawa kain beli di pengrajin lain gitu. Terus modelnya bisa, kan saya punya kayak katalog model-model ya, ibu pilih yang mana. Terus ya pokoknya untuk menjalin kerjasama dengan pelanggan itu tetap harus dari hati ke hati ya. Apa maunya pelanggan, insya Allah kalau saya bisa dan saya mampu, saya akan tepati dan penuh. Untuk perawatan dari kain batik ini, Ibu Ifat menyarankan untuk tidak merendam dengan deterjen terlalu lama. Ditakutkan akan membuat kain batik itu menjadi luntur dan pudar. Ibu Ifat merekomendasikan untuk langsung dicuci menggunakan sabun khusus untuk kain batik dan tidak dijemur dengan terik matahari langsung. Cukup diangin-anginkan saja. Selama ini paling dia kalau nggak taunya gini, batik dicuci dengan rinso gitu, Mbak kok bahannya. Jadi dia itu untuk, kalau produk saya sih sedang ya, nggak mungkin saya nggak berani intinya terlalu bagus, nggak, biasa sedang. Hanya saja kadang punya, Mbak saya kok cuci sama ini, jangan dicuci sama rinso, harusnya pakai yang sabun khusus batik. Oh begitu. Nah, terus cara mencucinya harus jangan direndam, harus tetap langsung dicuci begitu. Apalagi kalau dilondrikan cepet rusak. Kan kalau laundry tetap pakai kimia kan, semprot-semprot baunya harum gitu. Sebetulnya kalau batik sebetulnya gampang sekali, hanya dicuci, biarpun luntur itu karena dia tidak dikunci warnanya jadi luntur. Tapi kalau dikunci pakai water glass dia nggak luntur. Luntur sedikit itu paling membuang residu dari obatnya. Untuk pembeli sendiri, Ibu Ifat pernah mendapatkan konsumen dari Malaysia, Singapura, dan Zimbabwe. Dan untuk selera batik yang mereka beli cukup aneka ragam. Untuk konsumen dari Malaysia dan Singapura tertarik untuk membeli baju batik bermotif klasik. Sedangkan untuk konsumen dari Zimbabwe membeli baju batik dengan motif yang cerah dan dominan abstrak. Untuk dukungan dari pemerintah sendiri, Batik Wildan cukup terbangun dengan pernah mengikuti beberapa acara pameran yang diadakan oleh Disperindak dan Dinas Koperasi Kota Solo secara gratis, dan diikutkan dalam acara pelatihan UMKM yang diadakan oleh PLUT atau Pusat Layanan Usaha Terpadu Kota Surakarta. Saya sempat dapat kan saya ikut pameran Inacraft, Indonesian Craft itu di Jakarta, JCC. Itu dapat dari Malaysia, dari Singapura ada. Tapi kalau sini tergantung, kalau ada tamu pas event apa, kan dekat Batik Kampung, Batik atau otomatis dari pemerintahan itu dari Zimbabwe juga. Batiknya ya motifnya tetap semua kalau yang Eropa kan dia sukanya yang klasik, Sogo Genes itu. Tapi kalau yang Zimbabwe yang cerah-cerah, yang pokoknya seleranya kan asal batik gitu. Jadi yang penting besar, murah, terjangkau itu Zimbabwe, tidak
tidak ada pakem-pakemnya. Kalau Eropa agak teliti. Kalau sini pemerintah itu paling kasih fasilitas untuk pameran. Jadi saya pameran dengan Desperindak, dengan Dinas Koperasi. Paling seperti itu, hanya membimbing ya, dari usaha kecil mikro ke usaha menengah. Kalau dengan pelatihan, kalau pelatihan misalkan kayak di Plut itu, terus kalau pameran berarti di bulan Februari, terus kemarin di bulan Mei yang di Jakarta Inakerf itu.